We Are Project adalah kreatif digital agency, tempat di mana ide tumbuh dan berkembang menjadi karya visual yang menginspirasi. Menghadirkan layanan desain, video editing, motion grafis, dan animasi yang dirancang dengan profesional dan sentuhan estetika. Melalui We Are Project, kreativitas bukan hanya soal visual yang menarik, tapi tentang menyampaikan pesan dengan cara yang bermakna. Halo teman-teman, sekarang aku lagi sama Kak Anwar, founder dari kreatif digital agency We Are Design. Halo Kak Anwar. Kesibukannya apa nih Kak akhir-akhir ini? Kalau dari aku sendiri, karena aku seorang mahasiswa ya, jadi ya sibuknya kuliah sama sambil nge-freelance juga sih gitu. Oke, Kak Anwar, mungkin ini teman-teman penasaran ya, kakak kan sebagai mahasiswa. Nah, gimana sih Kak Anwar ini awalnya bisa menemukan ide bisnis digital agency ini, dan momen apa yang bikin Kak Anwar ini yakin untuk memulai menjalankan bisnis We Are ini? Oke, jadi awal mula dari terbentuknya We Are Design ini itu sebenarnya udah dari lama, dari sejak kelas 10 atau kelas 11 SMK gitu. Kebetulan dulu aku SMK kan, jurusan multimedia. Nah, jadi lumayan linear dengan bisnis yang aku jalanin sekarang. Nah, jadi kenapa sih kok aku bisa seyakin itu buat lanjutin usaha ini di perkuliahan? Karena ya yang pertama secara lokasi sendiri aku diuntungkan karena ya udah ada di kota besar gitu loh. Oke, dan yang kedua itu aku dipertemukan sama teman-teman yang hebat gitu, yang bisa sharing lah kapanpun dan dimanapun kita bisa gitu. Nah, itu sih kayak kenapa aku bisa seyakin itu buat tetap lanjutin usaha ini gitu. Oke Kak, berarti ini apa ya, kakak kepikiran untuk mengembangkan usaha ini itu sejak kuliah ya Kak ya? Karena memang peluang untuk berkembangnya usaha kreatif digital ini di Surabaya ya, itu lebih potensial gitu Kak ya. Mungkin Kak Anwar bisa sharing untuk konsumennya sendiri itu biasanya Kak Anwar itu dapatnya itu dari relasi yang seperti yang Kak Anwar tadi jelaskan, atau mungkin kenalan-kenalan atau dari sosial media gitu Kak biasanya? Klien yang biasanya aku dapetin itu ya, yang pertama itu biasanya dari sosial media kayak Instagram, terus website freelancer gitu. Terus yang kedua itu kerjasama bareng PH-PH atau production house yang ada di Surabaya gitu. Berarti kan untuk We Are Project sendiri ini 100% by digital ya Kak ya. Berarti kan untuk pengelolaan atau manajerial sosial media, finansial maupun manajemen planningnya kan juga harus bagus nih Kak. Nah, biasanya Kak Anwar ini meng-hire tim untuk bidang manajerial atau full dari Kak Anwar sendiri untuk pengelolaan We Are Project ini? Oke, jadi untuk pengelolaan secara internal itu semua aku kerjain sendiri. Jadi prinsipnya one man all role gitu. Jadi semua kerjaan yang ada itu aku sendiri yang kerjain. Kayak mulai dari desain, terus urusin sosial media, kemudian ini yang paling susah ya, kayak ngebuat porto-porto gitu, terus diimpun di sosmed. Kemudian untuk financial report itu aku udah ngebuat suatu sistem sendiri buat kayak pencatatan secara ya bisa dibilang kayak sederhana, tapi udah mewakili semua pemasukan dan pengeluaran yang ada di We Are Project ini. Terus kemudian di content planning itu ada konten apa aja yang bakal aku produksi, dan itu udah kayak terjadwal gitu loh. Hari ini mau upload konten apa, terus besoknya mau apa gitu. Dan kebanyakan konten yang aku upload sih sejauh ini ya masih portofolioku aja buat nge-branding dari We Are Project ini gitu. Wah, berarti cukup challenging ya Kak ya, karena apalagi dengan status kakak yang mahasiswa akhir, kakak harus tetap mengelola bisnis kakak dan menjalankan. Mungkin ada tips atau strategi nggak Kak yang bisa dibagikan ke teman-teman, gimana kakak mengelola bisnis kakak agar tetap berjalan dan berkembang di tengah kesibukan sebagai mahasiswa semester akhir? Ya, yang jelas time management ya yang harus diperhatikan. Kayak kalau aku ada beberapa deadline nih, mana sih yang lebih urgent buat diselesaikan gitu. Dan tentunya kita sebagai seorang mahasiswa selesaikan dulu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi tugas kita selesaikan dulu, jangan malas-malasan gitu. Apalagi yang mahasiswa semester akhir ya, yang udah harus nyusun proposal atau skripsiannya gitu. Nah itu yang pertama. Terus
yang kedua adalah aku harus bisa mengatur seberapa sih workload yang bisa aku kerjain gitu. Jadi kalau misal ada project yang lumayan gede dan aku sedang megang project lain nih, nah itu biasanya aku oper ke tim yang lain gitu. Oke Kak, kalau nggak keberatan mungkin kita tanya-tanya yang lebih dalam ya Kak ya, tentang biasanya per bulan itu berapa project sih Kak yang bisa Kakak handle, dan kalau boleh bisa di-spill juga untuk budgetnya setiap project itu biasanya kisaran berapa Kak? Nah, untuk project besar yang biasa aku kerjain itu prosesnya itu agak lama dan memang budget buat satu project itu lumayan gede gitu. Contohnya kayak video profil dari sebuah unit atau instansi gitu. Nah, untuk range harga yang biasanya kita kasih ke mereka, kita tawarkan, itu ada di sekitar 5-7 jutaan untuk satu video. Kenapa kok bisa sampai di angka segitu? Karena prosesnya juga lumayan panjang, mulai dari praproduksi, produksi, sampai ke pasca produksi. Dan dimana itu bisa memakan paling cepat 3-1 bulan untuk satu kali project aja gitu. Untuk project-project kecilnya sendiri itu biasanya aku ngerjain kayak video bumper motion atau enggak bumper buat event gitu yang biasa teman-teman lihat di Videotron yang gede. Nah itu aku biasanya ngambil job yang kayak gitu. Dan ada juga job yang masuk kayak desain sosial media, terus desain-desain produk dari makanan atau brand tertentu gitu. Oke, kalau seperti itu berarti untuk prospek perkembangan bisnis digital agency sendiri cukup besar ya Kak ya, cukup potensial. Nah, menurut Kak Anwar untuk bisnis model seperti ini itu apakah bisa dijadikan untuk pendapatan utama atau mungkin ini hanya dijadikan freelance atau sampingan gitu Kak? Oke, untuk sekelas We Are Project saat ini itu masih belum bisa disebutkan sebagai sumber penghasilan tetap ya, karena ya secara klien juga nggak setiap hari ada, nggak setiap bulan ada gitu. Nah, kalau hanya untuk sebagai sampingan saja atau freelance itu masih oke lah buat uang jajan sebagai mahasiswa gitu loh gitu. Berarti kalau seperti itu kakak punya pandangan nggak untuk target atau prospek bisnis We Are Project ini mau dibawa kemana dalam jangka panjang atau mungkin 2-3 tahun ke depan? Target rencana ya di 2-3 tahun ke depan. Yang pertama, jika memang sudah ada budget untuk modal di We Are Project ini, nah mungkin akan diadakan ekspansi di beberapa divisi. Mungkin yang misal seperti sekarang kan lingkupnya masih ke video editing dan motion graphic gitu doang kan. Nah mungkin bisa di-expand ke video productionnya secara penuh gitu. Jadi mulai dari semua sistem produksi itu kita nggak perlu kerjasama dengan PH yang lain. Jadi We Are Project ini langsung berdiri sendiri sebagai PH-nya sendiri gitu loh. Dan kalau bisa punya badan hukum sendiri gitu. Nah, tapi kan Kak sekarang sangat booming ya fenomena di mana AI itu bisa membuat video atau motion gitu Kak. Nah, gimana sih tanggapan Kak Anwar sebagai pelaku di bidang digital kreatif tentang adanya AI itu Kak? Yang aku amatin perkembangan AI dari tahun 2023 atau 2024 ke 2025 itu sebenarnya benar-benar pesat banget, dan itu udah bisa dibilang kayak hampir real gitu. Oke, secara positifnya AI itu bisa kita manfaatkan sebagai alat bantu kita untuk mempercepat proses kerja kita gitu. Misal ada gambar yang sekiranya itu masih kurang oke lah, atau gambar yang bocor sana sini, nah itu masih bisa ditutupin dengan AI. Atau suara yang sebenarnya noise banget, nah itu bisa kita ilangin. Nah contohnya kayak gini itu bisa kita ilangin pakai AI gitu. Terus nah negatifnya dari AI sendiri itu ya ada beberapa pekerjaan yang mulai tergerus gitu loh, yang mulai hilang karena AI, digantikan lah intinya. Contohnya kayak kita bisa nge-prompt sebuah video iklan itu hanya lewat teks saja, tanpa melakukan produksi yang sebegitu ribetnya. Hanya dengan satu kalimat atau satu paragraf teks itu udah bisa jadi satu video iklan. Nah kalau AI ini berkembang terus secara pesat, itu tidak menutup kemungkinan kalau ya sepenuhnya hasilnya bakalan
bahkan lebih bagus dari apa yang kita buat gitu loh, sebagai manusia gitu. Nah, kalau seperti itu kan AI ini bisa menjadi tantangan sendiri ya Kak ya untuk di industri digital kreatif. Nah, dari Kak Anwar sendiri ada strategi khusus nggak yang bisa dibagikan gimana agar VR Project ini bisa tetap jalan dan settle gitu Kak di tengah perkembangan AI yang semakin pesat ini? Oke, tentunya kita akan tetap memanfaatkan sisi yang masih belum bisa digantikan oleh AI sendiri ya. Kayak AI itu bisa generate image, tapi AI itu nggak punya rasa di dalam karyanya tersebut gitu loh. Jadi beda banget feel antara sebuah karya yang dibuat oleh manusia sama yang dibuat sama AI gitu loh. Jadi secara ide, konsep, nah itu kita masih lebih unggul dari AI gitu kan. Jadi segimana kreatifnya kita aja buat nge-create sebuah ide gitu. Oke Kak, mungkin untuk yang terakhir nih, mungkin ada tips atau pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa yang lain yang mungkin masih ragu atau takut untuk memulai suatu bisnis gitu Kak. Mungkin ada tips dari Kak Anwar yang sudah terjun langsung di dunia bisnis ini. Oke, saran aku buat teman-teman, yang pertama jangan takut buat memulai, karena teman-teman pasti punya ide di dalam kepala teman-teman, dan mungkin teman-teman kayak merasa, oh ideku ini kayak nggak bagus-bagus banget deh. Nah, saat teman-teman berpikir kayak gitu, teman-teman udah kalah start sama orang-orang lain yang sebenarnya idenya sama, cuma mereka punya tekad yang lebih gede gitu buat memulai. Dan perlu teman-teman ingat, di industri kreatif dan digital saat ini itu saingan teman-teman bukan cuma di kanan kiri aja atau selingkup Indonesia aja, tapi sedunia bahkan, karena semua akses itu bisa kita dapatkan melalui internet gitu, secara digital. Dan intinya jangan takut mulai dan jangan takut buat gagal, karena saat kita gagal memulai sesuatu, seenggaknya kita udah berani buat memulai hal baru gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Anwar yang sudah membagikan pengalaman dan insight yang sangat luar biasa untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang punya ide dan masih ragu-ragu untuk memulai, kalian harus mulai bergerak nih dari sekarang, karena kalian nggak tahu kesempatan yang mungkin kalian anggap kecil saat ini akan jadi peluang yang besar di masa depan. Terima kasih, bye-bye.